Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Apa kabar? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, saya sebagai Bapak Suroso sebagai pakar kurikulum tentang kurikulum tahun pelajaran 2021-2022. Ya, pertama kali ya, kita kenalkan tentang visi SMP Negeri Tiga Negeri, yaitu berbudaya, cerdas, berprestasi, terampil, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan berwawasan global berdasarkan INTA. Secara khusus, kurikulum SMP Negeri Tiga Negeri disusun berdasarkan visinya antara lain agar dapat memberi kesempatan kepada semua peserta didik. Yang pertama yaitu bisa belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, belajar untuk mampu berperilaku yang mencerminkan akhlak mulia. Tiga, belajar untuk berpikir maju, cerdas, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Empat, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang inovatif, efektif, dan partisipatif. Selanjutnya, belajar untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Juga belajar mengasah diri untuk mengembangkan minat dan bakat dalam prestasi. Dan ini kita kenalkan dulu tentang struktur kurikulum, ya, karena kita masih dalam kondisi darurat Corona virus 19. Itu untuk struktur kurikulum itu hanya 30 jam per minggunya, yaitu setiap 1 jam 30 menit. Ya. Sehingga nanti kita berikan 5 hari, Senin sampai Jumat, itu setiap harinya 6 jam. Ya, 6 jam. Jadi hari Sabtunya kita kosongkan untuk melakukan tugas. Nanti jadwal kita sampaikan lewat WA ya, untuk jadwal PJJ selanjutnya. Kemudian untuk struktur yang normal, sebenarnya yang normal nanti apabila sudah normal itu ada 40 ya, jauh ya. Yang tadi hanya 30, ini 40. Nanti kalau sudah normal ya, mudah-mudahan nanti segera normal ya. Kemudian selain itu kita berikan identitas SMP Negeri 3 Ngaglik ya, biar Anda mengenal. Nama sekolahnya adalah SMP Negeri 3 Ngaglik. Kemudian nomor statistik sekolah itu 201040214030P. Tipe sekolah C ya, 12 kelas. Ya, alamat sekolah Candi Satularjo Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengenai telepon sekolah itu 0274 kode realnya ya. Untuk teleponnya 884 160 ya. Emailnya smp3 ngaglik yahoo.co.id. Kemudian status sekolah negeri ya, nilai akreditasi sekolah itu A ya. Untuk tahun berikutnya ini sudah hampir akreditasi, mudah-mudahan nanti kita bisa juga A lagi. Pada waktu normal selain KBM mapel sekolah juga melaksanakan ya, setiap pagi itu di depan Gapuro itu ada 5S ya. Sebelum KBM menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, nanti pada waktu normal ya. Dan setiap hari Senin pagi diadakan upacara bendera yang dilaksanakan oleh semua guru, karyawan, dan siswa. Dan setiap hari Senin sampai Kamis pada istirahat kedua itu kita laksanakan sholat zuhur berjamaah. Ya.
Dan ada jam tambahan les seminggu 2 kali. Kemudian ada tadarus dan juga ada literasi tiap pagi sebelum KBM. Kemudian pada Sabtu pagi itu diadakan ya secara bergantian, ada Sabtu bersih, yaitu kerja bakti, Sabtu sehat, SKJ atau jalan-jalan, ada Sabtu sehat rohani, ada pengajian atau pendalaman rohani. Juga pada Sabtu minggu kelima itu ada pentas seni. Itu kegiatan untuk pada waktu sudah normal ya nanti. Kemudian kita kenalkan juga untuk penilaian. Ya, penilaian itu ada 3 nanti ya. Penilaian oleh pendidik, guru, juga ada penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah, ada penilaian dari pemerintah. Kemudian yang pertama penilaian oleh pendidik. Oleh pendidik itu ada penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu bisa melalui observasi, penilaian diri, teman sejawat, ya, atau jurnal nilai harian itu. Kemudian selain itu ada penilaian kompetensi pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu bisa tes tertulis, tes lisan, atau penugasan. Kemudian penilaian keterampilan. Keterampilan itu bisa tes praktik, proyek, atau produk. Itu jenis tes. Ya. Kemudian penilaian oleh satuan pendidikan, oleh sekolah ya. Di sekolah itu ada pertama ada PTS. PTS itu ada 2 kali 1 tahun. PTS meter ganjil dan PTS meter genap. Ya. Kemudian 2 PAS, penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester itu di semester ganjil, namanya PAS. Kalau ya di semester genap pada akhir tahun itu namanya penilaian akhir tahun atau PAT. Ya. Untuk kelas 3, di kelas 9 ya, kelas 9 untuk kelulusan itu diadakan ujian sekolah. Ya, ujian sekolah itu ada ujian tulis atau ada ujian praktek, ada dua-duanya. Ya. Kemudian untuk mengisi rapot, rapot ini perhatikan betul ya, norma perhitungan nilai pengetahuan, ya, untuk nilai pengetahuan itu 2 kali nilai harian ditambah nilai tengah semester ditambah PAS pada semester ganjil 4 untuk semester genap dibagi 4. Ya, ini untuk perhitungan nilai ya. Jadi nanti Anda perhatikan, Anda bisa ngitung sendiri nilai rapot saya itu berapa, nanti bisa hitung sendiri. Dan nilai keterampilan itu dengan bobotan 211 ya, praktek, portofolio dan proyek itu bobotnya 211. Kita perkenalan juga tentang kriteria kenaikan kelas. Ya, peserta didik dinyatakan bisa naik apabila memenuhi beberapa kriteria berikut. 1. Bisa menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya semua rapot terisi semua. Kemudian 2, penetapan kenaikan kelas dihitung dari hasil semester genap. Hanya kita hitung semester genap saja. 3, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang dinilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM pada akhir tahun pelajaran. 4, memiliki minimal nilai baik untuk nilai aspek sikap pada semester yang diikuti. Ya. Aspek sikap semua minimal baik ya. Kemudian yang kelima, memiliki nilai ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu ada 2, ekstra wajib dan ekstra pilihan. Nanti akan kita terangkan untuk berikutnya ya. Untuk ekstra pilihan nanti akan kita sampaikan ya lewat WA, dan apa aja nanti bisa menambah apabila Anda punya bakat yang lain
tambah. Ya. Kemudian ekstra yang wajib itu ekstra pramuka. Itu semuanya harus minimal B baik. Ya. Kemudian keenam, ketidakhadiran tanpa keterangan itu maksimum 5 hari dalam 1 semester genap. Tapi ini masih COVID ya, nanti itu berhitungan itu 5 hari kalau nanti sudah normal. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak ada nilai kurang dari 65. Semua nilai minimal 65. Ya. Jadi tidak boleh kurang. Kalau kurang dari 65 berarti bisa tidak naik. Ya. Juga kita perkenalkan tentang kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan itu untuk yang tahun ini. Nanti kalau adik-adik sudah di kelas 9, mungkin ada perubahan beberapa ya. Ada beberapa perubahan. Itu yang tahun ini, itu yang itu menurut KTSP. Satu, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Dua, memperoleh nilai sikap spiritual dan sosial minimal baik pada semester genap. 3. Mengikuti ujian praktek dari semua mapel yang diujikan. 4. Lulus ujian sekolah dengan memperoleh nilai rata dengan ujian praktek minimal 65. Ya, rata antara tulis dan praktek itu 65. Dan nilai rata untuk semua mapel itu minimal 75. Untuk kehadiran juga sama tadi. Dan tanpa keterangan maksimum 5 hari nanti pada waktu normal ya. Kelulusan dari satuan pendidikan ditentukan oleh rapat dewan guru dan kepala sekolah. Ya. Ya. Tadi ada penilaian penilaian sekolah. Ini yang tadi ada penilaian oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Itu ada 2, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM. Ya, itu kalau dulu itu namanya aksi ya, aksi sekarang diganti AKM. Ya. Kalau internasional namanya PISA. Ya, PISA. Kemudian itu untuk menilai sekolah. Ya, AKM itu sekolah. Kalau itu nilainya bagus, berarti sekolahnya ikut bagus juga. Ya. Kemudian yang kedua itu asesmen standar pendidikan daerah atau ASPD. Ya. Ini hanya di Jogja ini ya, ASPD. Itu hasilnya nanti digunakan sebagai salah satu syarat di PPDB jenjang berikutnya. SPD ya, itu nilainya nanti digunakan untuk seleksi. Ya. Demikian untuk kurikulum yang saya kenalkan. Ya, untuk yang lainnya mungkin jadwal, PJJ, Kaldik, ya, kemudian yang lainnya kita sampaikan lewat WA saja ya, nanti tolong dibaca ya dari saya, kita coba dari ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.